semua joget aja, ikut semua menonton. Sinang gertulo, atulo, atulo. Sinang gertulo, atulo, atulo. Sinang gertulo, atulo, atulo. Sinang gertulo, atulo. Lawannya ini orang Riau, tahu dia. Atulo, atulo. Sinang gertulo, atulo. Sinang gertulo, atulo, atulo. Topik kita hari ini adalah Kombur Toba bersama Bro Kaisang Pangarep dan Inang Irma Huta Barat. Kita mulai dengan Bang Sebastian Huta Barat. Waktu dan tempat dipersilakan. Jadi Pak Jokowi yang 5 kali datang menggelontorkan begitu banyak anggaran. Tapi sepertinya belum cukup kuat mendongkrak wisatawan yang datang. Ada apa dengan Danau Toba? Ikan merah, red devil. Saya jadikan pupuk. Ada orang Parigi Mutong beli itu pupuk, jadi saya bilang ikan merah ini salah satu persembahan terbaik dari Danau Toba untuk Indonesia. Apa yang terjadi di Danau Toba? Tadi kan Bro Sebastian bilang ada dibikin jet ski, dibikin lapangan terbang, dibikin hotel, dibikin macam-macam. Tapi ketika kita menangani masalah hidrologi, yang pertama kali harus ditanyakan adalah kualitas airnya. Jadi penanganan sungai, danau atau mata air itu harus jelas, ada parameternya, ada barometernya. Yang kami lakukan, yang saya inisiasi di Citarum itu adalah menanam vetiver di sekeliling tempat yang longsor, lalu di tepi sungai. Musuhnya sungai itu ada dua, musuh sungai itu dua. Nomor satu adalah erosi, nomor dua adalah sedimentasi. Sedimen terjadi karena erosi di atas ditebangi, deforestasi, sehingga ketika hujan bukan hanya air yang masuk ke danau atau ke sungai, melainkan lumpur. Kalau didiamkan saja, nanti daerah-daerah di Toba ini juga bisa seperti itu. Karena sudah ada banjir bandang kemarin ini, saya turut berduka cita apa yang terjadi di Humbang Hasudutan. Saya berjanji, seandainya saya duduk, saya tidak perlu jadi anggota DPR untuk memperbaiki lingkungan, apalagi kalau jadi. Itu yang namanya hamanya di sini adalah red devil, hama di Cisanti itu namanya eceng gondok. Kenapa eceng gondok itu nggak bisa dibasmi? Karena akarnya itu nancep sampai ke dasar danau. Jadi kalau dipotong dia tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi, harus nyelam ke dalam, dicabut itu akarnya, baru dia mati. Nah, kita perlu mempelajari dan mengidentifikasi masalah dengan sungguh-sungguh. Karena kalau saya tanya masalahnya apa, ada red devil, ada keramba, ada pembangunan macam-macam. Saya pergi ke Samosir, saya sedih karena bangunan hotel itu sama bibir danau itu nggak ada bedanya, nggak ada jaraknya, nggak ada jedanya. Kita inilah yang ikut merusak alam. Jadi mungkin kompleks ya. Itu Sebastian. Ya, menyusul nanti kita lebih disimpulkan lagi ya. Iya. Kita akan datang. Bagaimana mendapatkan itu dan bisa kita lakukan di Toba? Oh, vetiver. Ya. Bagaimana saya bawa ke sini. Ya. Saya bawa ke sini. Saya bawa ke Andaliman Cafe. Saya kasih buat ada Bro Romi. Mana Bro Romi? Siap. Mana ketua DPD PSI Toba? Coba maju sini dulu Bro Romi. Saya cerita kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ini masih red devil, kalau di Citarum itu ada 2.882 pabrik yang membuang limbahnya setiap hari. Sehingga Citarum itu tidak ada lagi satu spesies pun ikan yang hidup kecuali satu spesies yang namanya ikan sapu-sapu. Lalu setelah ditanami vetiver akhirnya dia kembali. Saya pikir kita bisa melakukannya dengan pilot project ya itu ya. Setuju, Toh. Ya? Daripada nunggu 7 bupati kita mulai aja lah langsung. Siap. Nanti biar Bro Romi yang jadi ini. Siap. Dari PSI siap. untuk masyarakat Toba, vetiver. Tepuk tangan, vetiver. Oke. Mungkin pada mau dengar ini komentar Pak Kaisang ini. Kita dengarkan pendapat Bro Ketum. Oke, silakan. Mengenai Bapak Presiden sudah 5 kali ke sini, Pak Luhut juga sudah beberapa kali ke sini. Kemarin ada aquatic bike, terus ada yang F1 motor
F1 yang ya pokoknya itu saya lupa namanya. Kata juga mungkin belum mengangkat nama Danau Toba sendiri. Tapi saya rasa itu sebenarnya memang belum cukup. Jadi saya rasa saya juga berharap ke depannya Mas Gibran mungkin bisa datang ke sini 20 kali. Kenapa? Kalau saya ini baru pertama, kebetulan baru pertama. Kalau nanti saya sama istri menikmati apa yang ada di Danau Toba ini, saya rasa saya akan mengunjungi di sini lagi. Jadi saya belum pernah lihat sebenarnya Danau Toba itu bentuknya seperti apa. Nanti izinkan saya melihat dulu, karena sebenarnya salah satu cita-cita saya itu sebenarnya pengen bisnis properti, Pak. Jadi saya lagi melihat beberapa tempat yang atraktif untuk nanti mungkin saya bikin resort atau apapun. Saya sudah dapat di beberapa lokasi. Nah, ini mungkin sekalian saya memimpin partai, tapi sekalian saya juga melihat ada potensi bisnis apa nanti yang ada di Danau Toba ini. Semoga insya Allah mungkin kedepannya ini bukan hal yang mudah, pasti masih butuh waktu 5-10 tahun kemudian supaya Danau Toba ini dikenal luas masyarakat Indonesia maupun dari negara yang lainnya. Tapi balik lagi, jangan membandingkan ini, jangan membandingkan Danau Toba dengan Bali. Bali kan emang sudah tumbuh, yang kebetulan secara infrastruktur semua sudah jadi bandara semua kan, kalau kita bandingkan dengan yang Silangit kan jauh. Tapi balik lagi, semua butuh proses. Saya yakin Danau Toba ini adalah tempat wisata yang salah satu yang bisa dibilang salah satu yang terbaik di Indonesia. Jadi saya yakin ini cuma butuh waktu sebentar lagi untuk menjadi salah satu destinasi terpopuler dan terbaik yang ada di Indonesia. Sedikit mengenai tata ruang ya, tata ruang kan ada hubungan dengan lingkungan. Tata ruang yang sudah bertahun-tahun ada bangunan di tepi danau. Nah, bagaimana menyelesaikannya di 7 kabupaten. Kami yang dari Forum Pembangunan Toba minta peran, apa yang bisa kami bantu? Dia bilang, kalian omong kosong. Jadi gimana kita mau bangun? Kami pensiunan pulang ke Toba mau partisipasi. Saya mewakili Bro Tum ya menjawab, karena gini, lingkungan itu adalah cerminan dari pemimpinnya. Satu, kita harus punya ilmu tentang lingkungan, bisa mengidentifikasi masalah. Lalu dua, kita harus punya pikiran dan batin yang bersih agar lingkungan kita bersih. Karena tanpa itu kita hanya melihat lingkungan itu dari angka, ya kan? Dulu banyak sekali orang datang ke Tanobata ini untuk cari hamijon, benar gak? Hamijon itu namanya frankincense, kemenyan yang wanginya itu luar biasa sangat mahal. Sekarang kita harus impor dari Qatar, ya. Karena hamijon di sini tidak lestari. Kita bisa melestarikan tanpa merusak, begitu. Ya, itu junta. Kalau yang sekarang ditebangin semua, dihitung saja berapa kubik dapatnya. Oke, berakhir sudah kegiatan Markombur kita hari ini. Karena tadi Bro Ketumnya belum melihat Danau Toba, kita kasih fotonya dulu ya. Foto Danau Toba dan kita bisa foto bersama. Kak, tolong. Oke, karena waktunya terbatas, kita akan lanjutkan kembali lagi ke makam Sisingamangaraja, teman-teman. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Bro Kaesang Pangarep beserta dengan rombongan. Terima kasih kami ucapkan kepada Inang Irma Huta Barat, calon legislatif dan DPR RI Sumatera Utara. Oke, kita akan foto bersama semua ya teman-teman. Berkumpul di tengah-tengah, kita akan foto bersama semuanya. Kita ambil titik di tengah untuk foto bersama. Kita akan foto bersama. Kita akan foto bersama di tengah. Ale Dori
Solidaritas Indonesia.